Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam acara Zoom malam hari ini. Sudah setahun lebih kita mengadakan acara meeting seperti ini dan cukup banyak orang yang sudah mendengar dan mendapat manfaat dari meeting kita selama ini. Nah, malam hari ini Pak Heru meminta saya untuk menyampaikan tema penyakit asam lambung atau GERD. Ini pernah disampaikan sekian lama yang lalu, tapi kita kembali menyampaikan tema ini supaya 2-3 kali mendengar atau orang yang baru mendengar supaya info ini lebih tertanam dalam dan lebih kita pahami. Nah, ada 6 jenis penyakit yang berkaitan dengan pencernaan. Yang pertama itu batu empedu akibat pola makan buruk, obesitas atau faktor genetik. Yang kedua, diare yang disebabkan keracunan makanan, alergi, atau karena bakteri. Yang ketiga, radang usus buntu disebabkan pengaruh benda asing atau infeksi pada usus buntu kita. Nah, tema yang kita bicarakan itu sekitar gastritis atau nanti lebih tepatnya GERD. Nanti kita lihat apa beda dua penyakit ini. Gastritis itu disebabkan muntah kronis, telat makan, atau stres. Jadi ternyata bukan hanya faktor telat makan, sering telat makan, tapi stres itu bisa menyebabkan keluarnya asam lambung dan menyebabkan sakit gastritis atau sakit MAH. Nah, yang kelima itu sakit sembelit karena konsumsi serat kurang dan minum air putih juga kurang. Sehingga kotoran tidak bisa dikeluarkan dengan mudah. Yang terakhir ambeien, muncul akibat tekanan di area anus dan rektum. Kalau kita melihat 6 jenis penyakit yang berkaitan dengan pencernaan kita, penyebabnya itu antara lain pola makan, keracunan makan atau alergi, benda asing, racun, bakteri, virus, dan juga karena stres. Kita memikirkan sesuatu terlalu berlebihan sehingga kemudian timbul stres, depresi, dan itu mempengaruhi kerja seluruh organ tubuh kita. Terutama saat ini yang kita bahas berkaitan dengan pencernaan, bisa menyebabkan diare atau sebaliknya bisa sembelit. Lalu bisa menyebabkan munculnya asam lambung. Jadi asam lambung bukan hanya karena telat makan atau karena makan jenis makanan tertentu, tapi juga karena pengaruh stres. Lalu yang lebih penting lagi karena kurang serat. Makanya semakin bertambah umur, kita dianjurkan lebih banyak makan serat lewat sayur-sayur, lewat buah-buahan, atau oat. Serat-serat yang bermanfaat untuk mengikat air dan kemudian membantu BAB lebih lancar. Nah, kembali ke tema kita, apa penyakit asam lambung itu? Penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease atau GERD singkatannya, gastroesophageal reflux disease adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Jadi ini asam lambung ada masalah dengan klepnya, klep tidak bisa menutup dan membuka dengan sempurna, akibatnya gas asam itu naik ke atas, naik ke kerongkongan, dan itu menyebabkan perasaan terbakar di dada kita. Gejala penyakit ini sering diduga sebagai serangan jantung atau PJK
karena gejalanya hampir mirip yang ditandai dengan nyeri di dada. Jadi ada klep di sini bagian atas atau bagian bawah kerongkongan kita. Dan klep itu tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa menutup dengan sempurna. Dan akibatnya gas dari asam lambung ini naik ke atas. Lalu seringkali menyebabkan radang tenggorokan, radang pada tenggorokan kita, sehingga seringkali dokter-dokter itu memberikan obat antibiotik untuk tenggorokannya. Tetapi ternyata penyebabnya bukan pada tenggorokan, tapi penyebabnya ada pada asam lambung. Lalu ada yang menduga itu adalah sakit jantung, tapi kita melihat bedanya. Gejala utamanya GERD itu yang harus diwaspadai. Pertama, rasa seperti terbakar di dada atau sering disebut heartburn, yang bertambah parah setelah makan atau saat berbaring. Ketika sedang tiduran, gas asam itu naik ke atas sehingga membuat perasaan terbakar lebih parah. Gejala ini dapat disertai dengan gangguan pencernaan lain seperti sakit tenggorokan, suara serak, sering bersendawa, perasaan tidak nyaman di bagian tengah atas perut atau dispepsia. Lalu bisa menyebabkan mah dan sesak nafas. Lalu menyebabkan batuk-batuk yang nggak berhenti-berhenti. Teman saya, Bu Yulita dari Jakarta, selama bertahun-tahun dia terus-menerus batuk. Sekitar 6-7 tahun yang lalu, waktu saya ketemu Bu Yulita pertama kali, berbicara sebentar, dia batuk-batuk, dan dia terus diberi obat antibiotik. Nah, ternyata itu bukan sakit batuk biasa, tapi batuk yang disebabkan karena dia terkena GERD atau asam lambung. Nah, setelah bertemu dengan pemilik perusahaan New Image, Mr. Graham Clegg, maka dia diberitahu bahwa antibodinya kurang. Dan dia harus minum kolostrum, tetapi yang dianjurkan oleh Mr. Graham Clegg itu Imuvor, yang dosisnya kolostrum 2 kali lipat dosis imunoglobulinnya untuk menaikkan antibodi dengan cepat. Dan ternyata setelah minum rutin, awalnya Bu Yulita minum 10 tablet satu hari, sekali minum 2 dia isap-isap sampai habis, kemudian nanti agak lama dia minum lagi 2, sehari 10. Setelah 2-3 botol dihabiskan, dia mulai kurangi sehari 5, kemudian rutin sehari 2-4 tablet sampai saat ini untuk menjaga kekebalannya selama masa pandemi. Dan luar biasanya setelah minum kolostrum rutin, batuk-batuknya sembuh dan kemudian asam lambungnya yang selama bertahun-tahun menimbulkan masalah sehingga ke dokter terus, itu bisa teratasi. Dan kemudian dia lama nggak ke dokter, dan kemudian ketika ketemu, dia ditanya, apa sakitmu sudah sembuh, kok lama nggak ketemu? Lalu kemudian Bu Yulita katakan dia minum kolostrum, atau lebih tepatnya Imuvor, dan itu membuat asam lambung dan batuk yang disebabkan oleh asam lambung itu sembuh. Lalu dokter itu juga dibeli kolostrum dan diberi omega Q10. Nah, ketika Bu Yulita baru ada acara di Jogja dan sedang pergi dengan saya, tiba-tiba dokter yang selama bertahun-tahun menangani itu telepon. Jadi ini terbalik, bukan pasien yang mencari dokternya, tapi dokternya mencari mantan pasiennya. Dia tanya, apa 2 produk yang kamu kasih ke saya itu? Lalu Bu Yulita katakan itu kolostrum Pak dan omega Q10.
Kenapa Pak? Gitu ya. Dokter itu katakan dia selama ini tensi, tekanan darah tinggi, dan dia tergantung obat-obatan, dia minum 3-4 obat untuk menurunkan tensi yang selalu tinggi. Tetapi setelah dia minum 2 produk ini rutin, dia tinggal 1 obat saja. Yang lain nggak diminum lagi, cuma 1 obat aja yang paling penting. Dan kondisinya makin membaik. Jadi dia bertanya untuk beli produk itu. Nah, bukan hanya asam lambung yang sembuh, tapi ternyata kolostrum dan omega Q10 bisa membantu menstabilkan tekanan darah dokter itu. Nah, kembali lagi ke GERD, apa bedanya asam lambung ini dengan serangan jantung? Nah, gejala muncul yang asam lambung ini ketika membungkuk, mengangkat benda, berbaring, atau setelah makan. Lalu sensasi asam di tenggorokan atau mulut. Kalau sakit jantung, kita tidak merasa ada asam di tenggorokan atau mulut kita. Kalau GERD, asam lambung naik ke atas menyebabkan ada sesak di dada kita, rasa terbakar di dada, dan rasa asam di tenggorokan dan mulut. Lalu perut kita terasa begah, ada nyeri di perut bagian atas dan mual, seperti pengen muntah. Lalu kadang kita sendawa atau glegeen. Lalu perut kembung dan buang air. Jadi ada gas di dalamnya yang menyebabkan kembung, sendawa, dan kemudian kentut atau buang angin. Nah, sementara serangan jantung atau angina itu nyeri atau tidak nyaman di salah satu atau kedua lengan, punggung, rahang, dan perutnya. Nafas pendek atau terengah-engah. Jadi orang yang sakit jantung itu nafasnya jadi pendek. Lalu keluar keringat dingin. Nah, yang hampir mirip juga mual atau perasaan pengen muntah. Sifat nyerinya berbeda. Pada serangan jantung, nyeri dada terasa pada dada bagian kiri yang menekan dan menjalar ke tangan kiri. Jantung itu agak di sisi dada bagian kiri, makanya ketika serangan jantung yang sakit dada bagian kiri, lalu menjalar ke tangan kiri. Pada kasus GERD, itu pada ulu hati yang terasa nyeri atau terbakar, tapi tidak merambat ke tangan kirinya. Lalu perhatikan gejala penyerta pada serangan jantung, nyeri dada disertai dengan keluhan seperti sesak nafas, keringat dingin, atau rasa tercekik. Nafasnya pendek-pendek, keringat dingin. Pada GERD, keluhan perut terasa begah, mual, dan sendawa. Jadi mirip, tapi ada bedanya. Kalau kita susah membedakan, kita konsultasi ke dokter, dan dokter akan mendiagnosa, mengecek, dan akan memberitahu kita apakah kita sakit serangan jantung atau sakit GERD. GERD juga seringkali disamakan dengan sakit MAH, yang tadi dengan penyakit jantung, tapi yang satunya lagi disamakan dengan sakit MAH. Asam lambung dan MAH, GERD dan MAH, itu memiliki gejala yang sama. Tapi itu dua kondisi yang berbeda. Penyakit asam lambung atau GERD adalah kondisi ketika asam yang diproduksi lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan rasa tidak nyaman seperti dada yang terbakar. Sementara MAH itu terjadi ketika volume lapisan lendir tebal yang melindungi lambung itu berkurang. Jadi lapisan lendirnya di perut kita, di lambung kita itu menipis. Sehingga asam lambung di pencernaan menggerogoti lapisan perutnya. Jadi ada luka pada lambung kita. Dan karena terkena asam, sakit
MAH itu menyebabkan luka. Yang satu luka di lambung, yang satu gas itu naik ke atas karena klepnya tidak bisa menutup dengan rapat dan akhirnya gas itu naik ke kerongkongan lalu kemudian menyebabkan rasa terbakar di dada kita. Jadi yang ini perbedaan antara GERD dengan sakit MAH. Sakit MAH itu luka pada dinding lambung karena ada penipisan lendir yang menyeliputi lambung kita. Perbedaan GERD dengan MAH. GERD suatu kondisi naiknya asam lambung ke kerongkongan. Ini disebabkan katup atau klep di bagian kerongkongan bawah yang berhubungan dengan lambung kita tidak berfungsi optimal. Seseorang dapat dikatakan menderita GERD bila terjadi kenaikan asam lambung sekitar 2 kali seminggu atau setidaknya 1 kali seminggu. Sementara MAH atau gastritis terjadi ketika lapisan pelindung atau lendir yang menyeliputi lambung kita radang dan bengkak. Lalu kemudian menyebabkan lambung kita mengalami luka akibat infeksi bakteri yang menyebabkan sebagian besar luka di lambung. Apalagi saudara bedanya? Penyakit saluran cerna bagian atas. Sementara MAH secara medis dikenal dengan istilah gastritis, itu radang, iritasi, atau erosi pada lapisan lambung. Lalu berikutnya, bedanya lagi GERD dengan sakit MAH itu mirip menyebabkan nyeri pada ulu hati, mual, dan muntah. Nah, kondisi ini dapat terjadi tiba-tiba dan kronis. Gejalanya, saudara, penderita MAH merasa mual, ingin muntah, begah, atau kembung, kehilangan selera makan, dan kadang muntah darah kehitaman seperti biji kopi. Penderita GERD sering merasakan dada terbakar dan rasa asam di mulut. Lalu yang penting, nyeri dada, kesulitan menelan, hingga sesak nafas. MAH berhubungan dengan iritasi yang terjadi pada dinding lambung. GERD dipicu oleh terganggunya fungsi otot di kerongkongan yang disebut sphincter esophagus. Ini otot atau katup yang memungkinkan makanan masuk ke lambung, klepnya nutup, saudara. Lalu kemudian makanan diolah. Tapi karena tidak menutup sempurna, gas yang ada di lambung itu naik ke atas. Kelainan pada klep karena mengalami gangguan atau pelemahan. Saluran pencernaan memiliki pintu masuk ke perut berupa katup. Itu namanya sphincter tadi. Asam lambung naik ke kerongkongan atau reflux, naik balik ketika otot kerongkongan bagian bawah melemah. Otot itu disebut otot les. Nah, otot les itu seharusnya berkontraksi dan menutup saluran ke kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Tetapi karena ototnya lemah, kerongkongan tetap terbuka klepnya tadi sehingga asam lambung naik ke atas. Ini saudara. Ini bisa tertutup sempurna, asam lambung nggak naik. Yang ini klepnya membuka sehingga asam lambung naik ke atas. Nah, kondisi ini lebih berisiko pada beberapa tipe orang. Yang pertama, orang yang sudah lansia. Karena semua organ sudah mengalami penurunan fungsi. Lalu orang yang obesitas atau kegemukan. Lalu perokok dan wanita hamil karena janinnya itu mendesak lambungnya
Sehingga kemudian itu membuat asam lambung itu terdesak dan naik ke atas. Faktor pemicunya yang menyebabkan GERD. Pertama, saudara, makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Disarankan kalau saudara habis makan, minimal 2 jam, jangan tidur dulu. Makanya pada malam hari dianjurkan makan sebelum jam 6. Atau paling lambat setengah 7, supaya makanan itu sudah diolah dan kemudian asam lambung sudah berhenti bekerja. Lalu faktor pemicu lainnya, orang itu sering berbaring atau tiduran setelah makan. Jadi sering tidur-tiduran, permukaannya datar, itu bisa mendorong terjadinya asam lambung naik ke atas. Lalu penyebab lain, makan makanan tertentu seperti jeruk yang kecut, tomat, coklat, mint, sambal. Lalu kemudian makanan pedas lainnya. Lalu kemudian rujak yang kecut-kecut, saudara. Nah, jenis-jenis makanan itu bisa memicu terjadinya asam lambung. Apalagi, saudara, minum-minuman. Minum teh yang pahit kental, kemudian minum kopi, minum soda yang banyak gasnya, kemudian alkohol, itu juga bisa memicu terjadinya asam lambung. Demikian juga merokok dan efek samping obat-obatan. Ini faktor pemicu terjadinya atau lebih parahnya sakit GERD. Jadi kalau saudara mau terhindar dari GERD, saudara jauhkan dari faktor pemicu ini. Entah itu makan yang terlalu dekat dengan tidur, sering berbaring, makan makanan yang memicu, minum minuman yang memicu, merokok, dan efek samping obat-obatan. Komplikasinya, saudara, penanganan penyakit asam lambung yang tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berupa radang pada saluran kerongkongan. Radang tersebut dapat menyebabkan luka hingga jaringan parut di kerongkongan, sehingga penderita jadi sulit menelan. Ada teman saya itu mengalami sulit menelan, jadi berminggu-minggu itu nggak bisa makan, saudara. Setiap kali mau makan mau muntah karena ada parut pada kerongkongannya karena GERD atau asam lambung tidak ditangani dengan tuntas. Nah, kondisi ini dapat memicu terjadinya esofagus Barrett, yaitu penyakit yang berisiko menimbulkan kanker esofagus. Bagaimana cara menangani atau mengurangi gangguan asam lambung? Yang pertama, orang yang mengalami asam lambung itu jangan makan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, lambung penuh itu mendesak, asam lambung naik ke atas. Jadi makannya sedikit-sedikit, tapi sering, saudara. Jadi makan sedikit, kemudian berhenti supaya lambungnya tidak terlalu penuh. Yang kedua, kurangi berat badan. Berat badan yang berlebih, ada lemak. Lemaknya itu akan mendesak asam lambung di perut sehingga menekan otot esofagus tadi, sphincter tadi, sehingga asam lambung bocor dan naik ke atas. Jadi baik orang yang kelebihan berat atau ibu hamil, itu lemak atau beban pada perutnya itu mendesak lambungnya sehingga menyebabkan asam lambung naik ke atas. Lalu ketiga, ikuti diet rendah karbohidrat.
terlalu banyak karbo yang tidak tercerna dengan baik, membuat kita mengeluarkan gas dan kembung. Dan ini membuat kita lebih sering sendawa atau kelekean. Berikutnya, saudara. Kurangi alkohol, kurangi kopi, dan hindari bawang merah atau bawang bombay. Entah alkohol, kopi yang berlebih, itu akan mengendorkan sphinkter atau klep pada ujung lambung kita itu. Sehingga bisa memperparah kondisi sakit mah. Demikian juga bawang merah dan bawang bombay itu membuat panas berlebih dan itu menyebabkan lambung kita, asam lambungnya naik. Untuk mengurangi asam lambung berikut, kita harus meninggikan bantal atau sandaran kepala, saudara. Jangan tidur tanpa bantal, tapi usahakan bantalnya agak tinggi supaya asam di lambung itu tidak naik ke atas. Lalu seperti tadi, jangan makan minimal 3 jam, 2-3 jam sebelum tidur. Makan sebelum jam 6 atau paling lambat setengah 7 malam. Lalu jangan tidur menghadap sisi kanan. Saat kita miring ke kanan, asam lambung menutupi sphinkter. Ini diyakini dapat meningkatkan risiko asam lambung. Lalu berikutnya, jangan minum es jeruk atau minum yang mengandung soda. Ini sekali lagi juga melemahkan klep atau sphinkter esofagus dan membuat orang bersendawa sehingga meningkatkan jumlah asam yang naik ke kerongkongan. Bagaimana cara penanganan? Dapat diatasi dengan mengubah perilaku sehari-hari. Misalnya, menurunkan berat badan, tidak langsung tidur setelah makan, berhenti merokok. Lalu dokter gastroenterologi, dokter yang menangani sakit lambung itu dapat memberikan obat-obatan untuk mengatasi penyakit asam lambung dan meringankan gejala mah. Obat yang diberikan adalah obat yang dapat menetralisir asam lambung, menurunkan produksi asam lambung, dan mempercepat pengosongan lambung, supaya gas asam itu tidak naik ke atas. Lalu, jika cara tersebut belum dapat mengatasi, terpaksa dilakukan operasi untuk membetulkan klepnya, supaya bisa menutup dengan sempurna. Bahan-bahan alami yang bisa membantu meredakan asam lambung. Ada 5 bahan itu, saudara: lidah buaya, jahe, teh kamomil, baking soda, dan permen karet. Nah, jahe itu kan merupakan empon-empon ya, saudara. Lalu ada teh, ada baking soda, tapi yang saya bahas adalah lidah buaya. Lidah buaya itu adalah tanaman ajaib yang luar biasa. Khasiatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita minum aloe vera atau lidah buaya, itu bisa menguatkan akar rambut, sehingga yang sering rontok, rambutnya bisa dikuatkan. Lalu kemudian bisa menghaluskan kulit, sehingga sejak zaman ribuan tahun lalu, lidah buaya sering dipakai untuk menghaluskan kulit, untuk perawatan kecantikan. Tapi yang lebih penting, aloe vera ini bisa menetralisir asam lambung, saudara. Menormalkan
komposisi antara asam dengan basa pada perut kita. Sehingga ini bagus sekali untuk membantu menurunkan asam lambung kita. Nah, di New Image ini aloe vera yang dipakai, aloe vera jenis unggul namanya aloe vera barbadensis. Dan pengolahannya secara cold process atau diproses secara dingin supaya enzim-enzim yang ada dalam aloe vera itu tidak ada yang rusak. Kalau sembarangan diolah, banyak enzim-enzim penting rusak sehingga kita kehilangan banyak manfaat aloe vera itu. Yang ketiga, selain jenis istimewa, prosesnya cold process, itu 98,8% murni gel atau gelnya lidah buaya. Seringkali orang yang membuat lidah buaya supaya harganya lebih murah, ditambahin air, saudara. Jadi kemurniannya berkurang. Tetapi New Image mempertahankan 98,8% murni. Tidak ada tambahan air. Supaya khasiatnya lebih sempurna buat kita. Dan ini ditanam secara bebas pestisida. Tidak ada zat-zat kimia, zat-zat beracun yang mencemari daun lidah buaya. Dan ini ditanam di Australia. Seorang ahli kesehatan namanya Leritter mengatakan, saya percaya abad 21 akan meneguhkan aloe vera sebagai obat yang paling ampuh yang pernah dikenal umat manusia. Nah, tadi kita melihat untuk akar rambut ini menguatkan, untuk gangguan pada tenggorokan kita, pada saluran paru-paru kita, pada pencernaan kita, asam lambung, kemudian pada batu ginjal kita, pada ginjal yang tidak bisa terbuang. Aloe vera kalau diminum rutin itu bisa membersihkan endapan-endapan di ginjal kita, baik itu ureum maupun kreatinin kita. Sehingga kalau saudara punya masalah dengan ginjal saudara, saudara minum aloe vera rutin sehari 3 kali minimal, bisa 4 kali, 5 kali, maka itu bisa membantu membersihkan kreatinin ureum. Dan ini bisa dicek di lab, saudara. Selanjutnya juga bisa membantu menurunkan asam urat. Karena aloe vera itu bersifat anti-toksin, anti racun-racun, anti sampah-sampah yang mengendap di tubuh kita. Beberapa jurnal medis berbicara tentang manfaat aloe vera. Ada buku Prescription for Herbal Healing menyatakan bahwa jus lidah buaya dapat menyembuhkan MAH atau GERD tadi. Hal ini membuat peneliti merekomendasikan lidah buaya untuk obat anti MAH. Jadi kalau saudara atau teman saudara atau keluarga saudara punya masalah dengan asam lambung, dengan GERD, anjurkan untuk minum aloe vera. Ini secara tradisi, tabib-tabib tradisional sering memakai lidah buaya untuk mengobati sakit MAH. Dan ternyata menurut medis pun, pada buku Prescription for Herbal Healing, ini juga bagus sekali untuk anti MAH. Buku yang lain, Journal of the American Osteopathic Society, itu melaporkan efektivitas lidah buaya sebagai penyembuhan tukak lambung. Jadi bukan hanya sakit MAH, tapi sakit gastritis tadi, sakit pada pada lambung itu ada luka-luka pada dinding lambungnya karena ada penipisan lendir, itu bisa dibantu dengan aloe vera ini. Karena
aloe vera punya pepsin, yaitu enzim lambung yang mendukung sistem pencernaan. Jadi, baik sakit GERD maupun sakit gastritis, itu minum aloe vera sama-sama bisa memetik manfaat yang luar biasa. Satu dokter, Dr. James F. Polk, penulis buku Prescription for Natural Cures atau pengobatan secara alami, itu menyarankan untuk minum 1/4 cangkir jus lidah buaya. Jadi kalau saudara minum aloe vera ini, saudara minum 1/4 cangkir 3 kali sehari. Ini bisa menyembuhkan sakit MAH. Jadi jangan dikit-dikit saudara, tapi di sini dikatakan 1/4 cangkir. Sekitar 50 mili sampai 75 mili saudara. 3 kali 1 hari. Nah ini buku saudara yang menunjukkan berbagai manfaat lidah buaya. Pertama, manfaatnya bisa menghaluskan kulit, bisa mencegah rambut rontok, mengontrol diabetes. Jadi penderita diabetes itu bisa minum lidah buaya rutin, dan ini bisa membantu menstabilkan kadar gula. Lalu memperbaiki pencernaan supaya tidak sembelit maupun diare. Ini ajaib saudara. Obat itu biasanya obat diare sendiri, obat sembelit sendiri karena sifatnya bertolak belakang. Tetapi kita minum aloe vera itu bisa untuk penderita sembelit maupun penderita diare. Karena ini memperbaiki pekerjaan atau sistem pencernaan kita. Nah, yang luar biasa lagi ini bisa membantu program penurunan berat badan. Pak David boleh coba Pak David, minum aloe vera itu bisa memperbaiki kadar gula dalam darah, lalu bisa membantu penurunan berat badan. Lalu ini sumber antioksidan yang tinggi dan bersifat detox atau membuang racun-racun keluar dari tubuh kita. Nah ini tanaman ajaib yang ditanam di Queensland, Australia. Lalu selain aloe vera drink ada aloe vera gel, itu bisa dipakai untuk luka luar, luka bakar, luka gores, gigitan serangga atau kena minyak panas, kena setrika, saudara, kena knalpot, olesin aloe vera gel itu bisa membantu untuk mencegah supaya tidak timbul gelembung dan kalau sembuh tidak ada bekasnya sama sekali. Ini produk ini ajaib sekali, saudara, aloe vera gel. Setiap rumah perlu punya aloe vera gel. Entah tergigit serangga, luka bakar, luka benjut, semua bisa dibantu dengan aloe vera ini. Nah, ini diproses secara cold press dan stabilize atau distabilkan supaya enzimnya tidak ada yang hilang. Ini bisa untuk anestesi, antibiotik, antihistamin, anti radang, anti gatal, saudara, body normalizer, menormalkan fungsi tubuh dengan menyeimbangkan asam dan basa. Lalu bisa untuk fungisidal, membantu menghancurkan bakteri dan lemak, dan bersifat diuretik atau melancarkan kencing, skin cleanser atau menghilangkan sel kulit mati dan melancarkan peredaran darah. Manfaatnya 1001, saudara. Manfaat yang luar biasa. Lalu pakar dalam lab lidah buaya ini mengatakan aloe vera ini yang paling bagus karena di dalamnya ada vitamin B3 atau niacin yang adalah nutrisi yang sangat penting bagi sistem saraf, saluran pencernaan, dan kulit kita. Lalu ada berbagai macam kandungan yang istimewa, ada mineral yang cukup lengkap, vitamin, asam amino, dan enzim-enzim yang dipertahankan tetap ada di situ. Selain aloe vera,
produk lain yang bisa membantu mengatasi GERD itu adalah kolostrum atau yang lebih ampuh Imuvort, saudara, seperti dikonsumsi Bu Yulita dari Jakarta tadi. Kenapa? Kolostrum dan Imuvort bagus karena mengandung imunoglobulin 70 kali lipat lebih tinggi daripada ASI. Lalu mengandung faktor pertumbuhan untuk mengganti sel-sel yang rusak, termasuk sel lambung yang rusak atau klep lambung yang rusak. Dengan minum kolostrum rutin, pelan-pelan sel lambung ataupun klepnya yang rusak itu diperbaiki lagi, saudara, sehingga kemudian bisa berfungsi lebih sempurna. Lalu ada yang ketiga, kandungan kalsium yang tinggi, 1000 mg untuk mencegah radang sendi dan tulang kita. Dan yang istimewa, ada probiotik atau bakteri baik yang membantu menyehatkan pencernaan kita. Nah, probiotik artinya mempromosikan kehidupan. Itu dipopulerkan oleh Elie Metchnikoff. Dia melakukan penelitian di antara penduduk miskin di pedesaan Bulgaria. Nah, ketika dia lihat kenapa orang-orang di sana jarang terkena asam lambung, gangguan pencernaan, dan jarang pikun. Ternyata mereka sering mengkonsumsi susu asam yang mengandung probiotik. Nah, itulah sebabnya kolostrum yang mengandung probiotik ini sangat bagus. Semacam susu asam tadi untuk memperbaiki pencernaan, mencegah GERD dan asam lambung. Nah, kolostrum dan asam lambung. American Journal of Clinical Nutrition itu melaporkan mengkonsumsi yogurt yang mengandung bakteri baik, yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium, itu bisa menyebabkan jumlah Helicobacter pylori penyebab kerusakan lendir pada lambung itu yang menyebabkan luka lambung berkurang jumlahnya. Nah, kolostrum itu mengandung Lactobacillus dan Bifidobacterium itu, sesuai dengan jurnal ini. Makanya ini sangat bagus untuk mengobati asam lambung dan sakit MAH. 1 kali minum kolostrum kita memasukkan 1 miliar Bifidobacterium dan Lactobacillus. Satu lagi produk yang bagus namanya Kolostem, ini bisa memperbaiki stem sel kita. Nah, ketika 35 tahun, maka pelepasan atau produksi sel induk kita turun sampai 45%. Pemulihan sel-sel yang rusak berkurang, saudara. Ketika kita 50 tahun, maka produksi stem sel itu menurun 50%. 65 tahun produksinya berkurang sampai 90%. Makanya orang tua kalau patah tulang atau punya penyakit tertentu, pemulihannya jauh lebih lama dari orang-orang muda. Penyebabnya stem selnya itu sudah berkurang sekali. Stem sel itu sel yang bisa menggantikan semua jenis sel lain dan melakukan regenerasi sel. Nah, ini ada di Kolostem. Kolostem membantu sumsum tulang belakang kita memproduksi stem sel lagi. Dan ini diminum 2 kapsul sebelum tidur sesudah makan malam. Sesudah makan malam minum 2, tidur kita lebih pulas, dan kemudian sementara kita tidur, maka stem selnya akan diproduksi di sumsum tulang belakang kita, saudara. Kolostem ini membantu produksi, meningkatkan produksi stem sel. Nah, di dalamnya ada fucoidan. Ini bisa membantu memelihara kesehatan lambung dengan meningkatkan ketebalan lapisan lambung. Jadi orang yang sakit gastritis itu bisa
disembuhkan dengan minum fucoidan ini. Dokter kadang-kadang membuat resep fucoidan ini, saudara. Dan ini ada di dalam kolostem. Lalu bisa membantu meningkatkan jumlah stem cell dan mengantarnya ke sel yang perlu diganti. Lalu menunda proses penuaan. Apa fucoidan itu? Fucoidan suplemen yang dipercaya bermanfaat untuk kesehatan lambung. Ini bisa membantu mengatasi tukak lambung atau gastritis. Fucoidan juga meningkatkan ketebalan lapisan lambung sehingga melindungi lambung dari asam lambung yang berlebih. Lalu di dalam kolostem ada L-karnosin. Ini fungsinya menyehatkan kulit dan meremajakan serta menjaga elastisitas kulit. Sehingga saudara tampak lebih awet muda. Saya sudah hampir 60 tahun, saudara. Tetapi dengan minum kolostrum rutin sudah bertahun-tahun, saudara. Mungkin sudah 10 tahunan saya minum kolostrum. Jadi kerut-kerut tidak terlalu banyak dan saya kelihatan lebih muda dari umur saya. Orang-orang yang ketemu saya selalu menebak umurnya salah terus, saudara. Salah satu penyebabnya karena rutin minum kolostrum ini. Nah, selain itu, saudara, L-karnosin ini bisa membantu meredakan radang dan penuaan dini pada sendi-sendi dan tulang kita. Lalu bisa mencegah kepikunan. Kalau di antara saudara sudah sering mudah lupa, masuk ke ruangan mau ambil sesuatu, sampai di dalam ruang, lupa. Tadi saya masuk mau ambil apa ya? Saudara keluar dulu, nginget-inget, oh saya mau ambil kunci. Lalu saudara masuk ruangan lagi, ambil kunci. Itu namanya pikun, saudara. Dan itu normal untuk orang 50 tahun ke atas. Atau bahkan 40 tahun ke atas. Nah, untuk mencegah itu kita harus minum kolostem yang di dalamnya mengandung L-karnosin. Dan ini menyehatkan pencernaan karena mencegah timbulnya boro usus. Nah, ini saudara produk-produk yang bisa membantu kita untuk menyembuhkan GERD maupun gastritis, gangguan pada lambung kita, baik klebnya maupun pada lapisan dinding lambung kita yang selaputnya menipis dan menyebabkan boro atau luka pada lambung kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Heru. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Gimana? Ya, silakan. Saya ini yang sudah diberikan, ya. Saya ini mengalami sakit sudah asam lambung sudah hampir setahun lebih dan setelah diendoskopi mengalami peradangan tenggorokan, usus dan lambung. Dan sampai saat ini mengonsumsi obat Salofat. Dari ketiga obat tadi mana yang lebih cocok ya untuk saya konsumsi? Minum aja yang kolostrum. Kalau itu sudah dirasa parah, minum yang Imufort, Pak. Itu kandungan imunoglobulinnya 2 kali lipat. Jadi itu minum antara 4 tablet sampai 6 tablet satu hari. Setiap kali 2-2 gitu ya. 2 pagi, 2 sore. Atau lebih bagus 3 kali 2. Pagi, siang, sore. Kalau masih punya dana, bisa ditambah aloe vera drink.
Lidah buaya itu tadi kita lihat tanaman ajaib yang fungsinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kombinasi dua macam ini sangat ampuh, Pak. Jadi banyak orang dengan gangguan yang dialami Bapak, Pak Rudi, itu banyak yang sudah sembuh dan bebas, termasuk saya sendiri, Pak. Saya dulu sembuh dengan minum aloe vera. Karena waktu 28 tahun lalu belum ada kolostrum. Sekarang ada kolostrum, jadi Pak Rudi bisa pakai kombinasi dua macam itu. Iya. Untuk mendapatkannya produk ini melalui apa ya Pak? Bisa dibantu. Pak Rudi bisa hubungi admin ya yang mengundang. Iya. Oh iya. Jadi Pak Rudi tolong kasih nomornya ke kami, nanti besok kami follow up. Iya. Iya, tolong ditulis di aja Pak, tulis di chatting aja bisa. Oh iya. Ya, admin kita ini namanya Karlinda Siska ini Pak. Atau Nat Surabaya itu admin kami Pak. Ya, jadi bisa ditulis di chatting. Ada yang lain yang mau bertanya? Ibu Emma Malino, gimana kabarnya Bu Emma? Baik, Pak Heru. Ada yang mau ditanya, Bu? Untuk sementara belum. Belum ya. Yang lain, silakan. Kalau nggak ada, Bu Lani. Baru mau tak panggil. Enggak, aku bercanda. Iya, murid cerdas itu yang paling banyak bertanya. Jadi terpaksa bertanya deh. Iya, silakan Bu Lani. Pak Joni. Iya, Bu. Perbedaan spesifik daripada kolostrum sama kolostin itu apa, Pak? Kalau kolostrum murni, kolostrum, Bu, nggak ada campuran yang lain. Sementara kalau kolostem itu kolostrum plus. Jadi di samping kolostrum ada tambahan ini. Ada skull cap ekstrak, ada ekstrak buah kurma, ada ekstrak kunyit, ada ekstrak yeast, ada fucoidan atau ganggang laut, ada L-carnosin, ada fosfolipid. Jadi ada banyak sekali tambahan di dalamnya yang fungsinya untuk membantu sumsum tulang belakang kita meningkatkan produksi stem cell. Sekarang kan banyak orang terapi stem cell. Tetapi kalau orang sakit yang parah itu kemudian pakai stem cell itu biayanya mahal sekali, bisa ratusan juta, miliar. Nah, ini bukan memasukkan stem cell, tapi kita minum kolostrum yang bisa membantu sumsum tulang belakang kita produksi stem cell. Dan stem cell ini kemudian berputar ke seluruh tubuh kita, kemudian mengganti organ-organ sel-sel pada organ tubuh yang rusak, seperti montir yang mengecek spare part mobil kita, mana bagian yang rusak dan diganti yang baru. Nah, fungsi kolostem itu seperti itu, Bu Lani. Artinya orang lebih baik cukup konsumsi kolostrum. Itu sudah bagus ya, tapi kalau kita punya masalah khusus bisa dilengkapi dengan minum kolostem. Pagi kolostrum, malam kolostem. Berarti kalau sudah cukup rutin minum kolostrum, boleh ganti kolostin? Nggak ada salahnya, Bu. Atau lebih bagus kalau dikombinasi, lebih bagus lagi. Tapi kalau diselang-seling juga boleh, Bu. Jadi sekarang minum kolostrum sudah cukup lama kan, Bu Lani, mungkin sudah 6 bulan lebih ya. Lalu
diseling dengan kolostem, kemudian nanti setelah 1-2 botol kembali lagi kolostrum lagi gitu ya. Nanti khasiatnya bisa dirasakan dua-duanya. Oke. Thank you, Pak. Iya, Bu Lani. Oke, silakan yang lain. Shalom Pak, saya ada pertanyaan. Ya, Bu Epin, silakan. Ya, di rumah saya ada tanam itu aloe vera. Tadi saya sangat tertarik bila Bapak Joni sudah beritahu dengan kita bahwa 1.001 kegunaan ya. Dan bagaimana saya boleh buat ini tanpa pergi ke lab, Pak? Adakah saya hanya perlu blend, kemudian campur air, macam itu? Kalau bagaimana cara mengolahnya, Ya, betul. saya nggak tahu, Bu. Itu boleh diolah sendiri, memang lidah buaya khasiatnya luar biasa, terutama di bagian gelnya itu. Iya, Cuma iya. masalahnya ada aloin yang rasanya pahit. Kalau kita mengolah sendiri, seringkali kita tidak bisa memisahkan aloinnya itu. Yang zat yang pahitnya itu ya. Tapi kalau kita bisa mengambil gelnya, entah kita potong-potong, entah kita jus, atau entah kita peras, entah bagaimana cara pengolahannya, itu ada manfaatnya. Cuma yang produksi New Image ini kan dikatakan tadi, jenisnya itu istimewa. Aloe vera barbadensis yang tingginya bisa mencapai 1 meter lebih, Bu. Besar. Lalu kemudian kedua, cara pengolahannya supaya enzim-enzimnya tidak hilang. Nah, itu secara cold process gitu ya. Jadi baik mengolah sendiri atau mengolah ini itu kita bisa pilih. Kalau sudah jadi kan praktis dan yang jelas tidak ada enzim yang hilang dan rasanya lebih enak karena di dalam lidah buaya ini dikombinasi dengan madu manuka, madu terbaik di dunia. Jadi rasanya enak gitu ya, Bu. Kalau aloe vera enggak bisa mengolah sendiri, nanti rasanya pahit gitu ya. Oke. Jadi tapi boleh dicoba, Bu. Iya. Kalau ada rasa pahit, memang kita tak pernah cobalah selama ini. Hanya dengar-dengar saja kan. Jadi malam ini saya semakin diyakinkan lagi bila Pak Joni sudah sampaikan tentang khasiat daripada aloe vera. Jadi saya mau cobalah. Iya, bisa coba, Bu. Nanti kalau kurang puas, bisa beli yang produk ini. Iya. Kita coba dulu sebab saya ada tanam tuh, Pak. Iya, Bu. Iya, saya ada. Jadi dicampur dengan madu, Iya. Okay. Bu Epin, dari kota mana, Bu Epin? Saya dari Malaysia, Pak. Iya, logatnya logat Malaysia soalnya. Kok bisa tahu, Bu, ada acara ini? Iya, saya dapat daripada grup. Kita ada satu grup dari pastor-pastor yang dari Indonesia juga. Jadi saya dapat dari situ dan saya masuklah. Iya, yang perusahaan juga nama ada. Borneo ya? Iya, Pak. Iya. Saya dari Borneo. Grup. Oh, Borneo. Iya. Itu di perusahaan kita itu ada juga di Malaysia, di Kuala Lumpur, Bu. Tapi member-member tersebar di seluruh Malaysia, termasuk di di bagian utara itu apa ya? Kalimantan, Sarawak, Sabah. Brunei, iya. Brunei maupun Sarawak, Sabah itu ada member-member kita di sana. Oh iya. Saya asal Sabah, tapi sekarang kami menetap di Semenanjung lah, di Johor. Oh iya. Ya. Oke Pak, satu lagi pertanyaan macam ni. Saya ada adik, dia selalu sendawa, cekukan lah macam tu. Dan ada masa-masa dia sesak nafas. Kenapa itu, Pak? Seperti tadi ya, Bu, itu mungkin karena GERD tadi, Bu. Karena gejala GERD tadi kita lihat ya, itu bisa menyebabkan
sendawa karena ada gas yang naik ke atas. Iya. Jadi mana tadi ya gejala-gejala itu ya? Iya. Itu gejala GERD tadi ya. Jadi kemungkinan dia ada gangguan pada lambungnya, ada gas di situ sehingga menyebabkan deflux atau reflux. Gasnya naik ke atas sehingga menyebabkan sesak nafas seperti heartburn tadi, dada terbakar. Lalu kadang ada sendawa tadi, ini kemungkinan adiknya tuh terkena GERD, Bu. Oh iya Kak. Jadi boleh minum kolostrum atau minum lidah buaya tadi. Oke. Tapi masalahnya Pak tak selalu ada. Macam ada masa-masa dia datang dalam sebulan 1 kali macam tuh. Jadi ya berarti itu belum parah, baru tingkat awal, gejala awal. Kalau sudah seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu sudah mulai dikatakan GERD. Tapi kalau sebulan sekali itu baru awal, Bu. Tapi harus diwaspadai supaya jangan bertambah parah. Iya. Dengan mencegah tadi faktor makanan, faktor kebiasaan, jangan tidur setelah makan ya, minimal 2-3 jam. Kemudian jangan minum banyak kopi atau soda-soda ya, atau alkohol. Ya tadi yang faktor makanan, kebiasaan itu harus dicegah. Lalu jangan makan yang kecut-kecut atau pedas-pedas. Oke. Dia sering keringat dingin, Pak. Oh, kalau keringat dingin itu jantung. Jadi lebih bagus cek aja, Bu. Oke. Tapi kita sudah pergi klinik, pergi hospital juga. Lepas tuh keputusan X-ray dari jantung tuh macam oke, darah dia pun oke juga, Pak. Oh, jantungnya oke. Iya. Iya. Kalau olahraga cukup nggak? Itu sudah pastilah. Kalau nggak cukup olahraga, kadang mengalami gejala seperti itu juga. Tapi kalau dari gejala, kemungkinan besar dia gejala awal GERD. Oke. Jadi kita pikir macam masuk angin macam itu kan. Jadi biasa dia hanya berurut saja. Kemudian dalam beberapa waktu dia oke. Tapi nanti ada masa-masa dia datang sesak nafas dan sendawa itulah tadi. Iya. Tadi yang cara pencegahan itu ya Bu, itu disarankan aja ke itu ya ini. Iya. Oke, terima kasih Pak. Sarankan ke adiknya. Iya, saya akan sarankan. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Epin. Ya. Oke. Bu Epin kalau boleh dapat nomor WA-nya Bu Epin ya, tolong dituliskan di chatting. Oke. Saya akan. Iya, oke. Iya, saya juga mau kasih sedikit pengalaman ya. Mungkin tanamannya sama, tapi kalau daerahnya beda, iklimnya beda, itu mungkin fungsinya juga beda. Jadi satu contoh, saya itu dulu pernah memasarkan atau pernah juga minum noni. Noni itu mengkudu ya. Nah, mengkudu yang dari Tahiti itu yang the best mengkudu. Tapi di rumah saya juga tanam mengkudu. Di Jawa, di Sulawesi juga ada mengkudu. Tapi ternyata kualitasnya beda jauh sekali. Kenapa? Masalah kesuburan tanah atau kesegaran tanahnya beda. Mungkin kalau di Indonesia ini sudah banyak polusi kimia, polusi udara, dan sementara yang Tahitian noni dari Tahiti itu di alam yang segar, yang fresh ya. Sehingga kualitasnya jauh beda. Nah, contohnya apa? Mengkudu yang ada di rumah saya itu kalau yang di Jawa itu kulitnya ternyata pahit, beracun. Ya, jadi juga itu hal-hal yang kita kurang tahu. Jadi mungkin ini tambahan buat Bu Epin ya. Seperti lidah buaya.
Di Indonesia ada, di Asia ada. Tapi tadi Pak Joni sudah katakan yang di Selandia Baru ini kan alamnya masih murni ya. Jadi masih jauh dari kontaminasi kimia, masih segar, masih fresh gitu. Itu membuat beda kualitasnya. Selain beda pengolahannya juga beda produknya, beda tanamannya karena tempat tanamnya beda. Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan. Yaitu sedikit tambahan. Silakan kalau masih ada yang Bu Epin cukup ngerti ya. Saya tadi cerita ya. Saya juga ada lidah buaya, ada juga mengkudu, tapi kualitas beda jauh karena apa? Kontaminasi tanah. Jadi kena polusi, jadi tanahnya sudah kotor. Udaranya juga sudah kotor. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Apakah ada yang lain bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita bisa segera mengakhiri. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Ya, tanya Pak Joni. Oh iya, Bu Ima. Tadi Pak, kalau saya nggak salah Pak Joni bilang aloe vera ini bagus untuk orang yang sakit gula ya, bisa menetralkan gitu. Iya, bisa membantu menetralkan meskipun untuk menetralkan sendiri ada karbohidrat balance ya, itu namanya sugar killer atau penetralisir gula. Tapi aloe vera sendiri diyakini oleh ahli-ahli bisa membantu menstabilkan kadar gula. Kalau cara minumnya gimana Pak Joni? Minum aja kalau untuk gula 2 kali 1 tutup, 1 tutup botol aloe vera itu sekitar 25 cc campur air sedikit. Mungkin sepertiga gelas dan diminum sehari 2 kali. Berarti pagi sama ini ya, pagi sama malam. Sore. Oh iya. Tapi kalau memang gulanya agak tinggi, itu boleh pakai karbal. Karbal itu berupa kapsul, itu ada gymnema di dalamnya dan herbal lain yang selama beratus-ratus tahun sudah diketahui membantu menurunkan kadar gula. Diminum 30 menit sebelum makan. Oke, terima kasih Pak Joni. Iya, sama-sama Bu Ema. Oke, apakah masih ada yang bertanya sebelum kita mengakhiri? Jadi kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup ya.